Hadirin hadirat ingkang Allah hormati, alhamdulillah pengawasan yang diadakan YPHI Kecamatan Talun saged berjalan walaupun niki anggota ini mulai kathah sing sedo sementara anggota haji 2 tahun sekores gak bisa berangkat. Muga-muga tahun ngarep dari rombongan saking Talun kathah ingkang bisa berangkat sehingga nanti jamaah wonten sing terusaken. Ada yang teruskan, ada jamaah pengajian YPHI terus hajinya nggak berangkat, sementara yang sudah ada sudah tua-tua terus habis. Tapi kita percaya pada pemerintah. Jangan sampai terprovokasi dengan berita hoax bahwa tidak bisa berangkat haji karena vaksin. Bukan, tidak bisa berangkat haji karena Indonesia tidak mampu membayar tempat. Itu semuanya hoax yang dibikin oleh orang-orang hasud, orang-orang yang tidak suka dengan kesuksesan golongan pemerintahan yang dari golongan kita, dari Nahdlatul Ulama. Nggak ada pemerintah gak mampu membayar, apalagi yang mengatakan uangnya dihabiskan untuk infrastruktur, ini juga sangat hoax sekali. Yang perlu kita ketahui, penyebaran hoax yang apabila sampai menghasilkan masyarakat suudzon karo pemerintah, masyarakat mempercayai itu sehingga nyalahno pemerintah, nuduh pemerintah curang. Ini hakul adami. Dalam hakul adami itu lebih berat tobatnya dibandingkan dengan zina. Karena al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah ngrasane niku lebih berat dibanding zina. Tapi bukan berarti lebih besar dosanya, beda. Bukan lebih besar dosanya, tapi lebih berat di dalam tobatnya. Karena zina itu dosa yang keras kakap si nomor 3. Dosa yang paling tinggi ini kafir, musyrik billah. Yang kedua adalah qatlun nafsi bighairi haqqin. Karena orang yang membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Kata ba'alaikum anna man qatala nafsa kaka anna man qatala nasa jami'a. Nomor 3 zina. Fala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Tapi sekalipun zina niku dosa sing nomor 3 sing kelas kakap. Asalkan itu suka sama suka. Bukan karena pemerkosaan. Ini tidak ada unsur hakul adami. Murni dosa nang Allah Ta'ala. Lah dosa nang Allah Ta'ala niku mabniyun alal musamahah, gampang disepuro. Nah, kita nggak usah putus asa. Orang sing membunuh 100 orang ternyata ya sakit masuk surga. Orang yang tidak pernah melakukan keapian sama sekali, tapi dia merasa rendah, merasa asor, akhir husnul khotimah, ya masuk surga. Tidak memerlukan ridhonya makhluk. Tapi kalau ghibah menebarkan fitnah sampai membuat bodoh manusia orang lain, tertipu orang lain sampai kena niki lek gak disepuro kalau orang-orang yang dibohongin ini tidak akan pernah Allah mengampuni. Dan ini perlu kita ketahui
bahwa nggak ada istilah pemerintah menghabiskan uang haji itu bukan sedikit. Uang haji itu terkumpul mulai 2006, mulai tahun 56 sampai tahun 20 ini kemarin 2009 2021 secara berangkat itu saja sudah mencapai 98 triliun. Niku lho wong iku apa wonge wong haji ya? Turahan-turahan dari orang dulu ini kumpulkan sampai 98 triliun yang disitulah digunakan untuk mensuplai jamaah haji. Jamaah haji Indonesia itu bayarnya hanya 50%. 40.000 juta itu 50%, karena habis keseluruhannya 72%, 72 juta boleh di total. Dan dari mana? Ini uang yang 98 itu digunakan subsidi, dan sebagian itu ada job-jobnya sudah ada aturannya. Ada yang didepositikan, terus ada yang diinvestasikan. Memang ada yang diinvestasikan. Nah, apakah digunakan infrastruktur? Saya nggak paham. Yang jelas dulu itu dari NU juga melegalkan untuk infrastruktur digunakan jalan tol, dan itu boleh. Kenapa? Karena kewajiban orang yang memegang uang umum ini wajib untuk istimna, untuk mengembangkan. Duit anak yatim itu wajib dikembangkan, nggak boleh dibiarkan terus. Yang akhirnya dimakan zakat, dimakan sodakoh, apalagi digunakan infak malah rugi. Harus dikembangkan, wajib dikembangkan. Nah, dalam pengembangan niku yang 5% digunakan, 3%, 5% digunakan infrastruktur halal, boleh, itu bagian daripada pengembangan. Bahkan 50% pun cara agama boleh, semuanya boleh asalkan sudah waktunya digunakan ada. Yang perlu kita pahami, yang macamnya wong di Indonesia itu gimana ya? Orang-orang yang gak ngerti ngaji dimintai jawaban, dimintai pertanggungjawaban, dimintai pendapat, ya gak karu-karuan. Banyak orang-orang yang status mengatakan haram uang haji digunakan infrastruktur. Karena itu dananya orang Islam, infrastruktur jalan tol dilewati orang-orang kafir, dilewati orang-orang non-Islam. Pikiran ini kurang paham, kurang ngerti ngaji belas. Bisnis yang macam ini bukan digunakan jalan tolnya, investasinya. Kita butuhnya bukan jalannya, tapi labanya niku. Nah, kan menyewakan kepada siapapun ya boleh toh. Kita dagang dilewati wong kafir yang nyewa, misalnya saja juga nyewa. Niki panjenengan bisa melihat kayak uang sumbangan kanggo masjid. Ini kan uang sumbangan untuk masjid. Terus kita belikan besi nang Cina. Niku ya wong kafir. Ya dipek wong kafir. Lho apa gak boleh iki uang masjid kok digunakan orang kafir. Ya wong kene dia menjual besi kok. Kita butuhnya bukan uangnya, butuhnya besinya. Tidak masalah. Legal. Jadi orang yang mengatakan nggak boleh uang haji digunakan untuk infrastruktur jalan tol, digunakan gak investasi kayak niku cara lare pondokan niku bodone kelas atas. Nek kaya ngoten niku. Lah niku dalile DPR sing ora iso ngaji ngoten nggak bolehnya. Karena ini dana orang Islam, jangan digunakan untuk selain untuk orang Islam. Loh, ini digunakan, dikembangkan untuk orang Islam. Loh, ini gila nih. Nah, mangkila dengan ini dana masjid gak boleh digunakan untuk orang kafir, gak boleh, tapi digunakan untuk beli besi dari orang kafir ya boleh, betul lah. Nah itu digunakan untuk bangun, kita investasinya bukan
bangunnya. Terus bangunan itu dijual, disewakan. Siapapun yang menyewa ya nggak masalah. Kita nggak butuh orang kafirnya, orang apanya, tapi butuh uangnya niku. Muamalah dengan orang kafir, dengan non Islam halal. Ini gitu yang terjadi dengan itu. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah lalu digembor-gemborkan uang ini gak boleh digunakan infrastruktur, dihabiskan oleh pemerintah. Ya Allah, ini orang-orang yang hasud, bahaya. Ini kalau tidak tobat itu mengakibatkan su'ul khotimah. Itu bahaya su'ul khotimah karena dalam melaksanakan dosa. Ini gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan yang semacam ini karena sewanter di mana-mana nyerang pemerintah, nyerang menteri agama kita. Tapi jangan heran, mulai dulu ketika orang NU di atas digoyang terus benar. Terus digoyang terus, terus mulai dulu. Kenapa? Mereka yang ambisi jabatan gak terima lah dipimpin karo wong NU lagi. Tapi lah mereka sing jadi, kita nggak pernah kok ngono ini nggak pernah. Kenapa? Karena kita berakhlakul karimah. Ini penting kita pahami penting. Makanya bagi saudara-saudara kita yang sudah berangkat, sudah daftar haji, kemudian belum bisa berangkat, jangan susah. Karena apa? Kita itu kewajibannya bukan haji, kewajibannya adalah takwa. Takwa itu melakukan perintah, menjauhi cegah. Wajiban lakoni perintah niku fa iza amartukum fa'tu minhu mastata'tum sak mampumu. Kita enggak mampu berangkat gak diwajibno. Jadi gak ada kewajiban haji bagi orang yang enggak mampu atau walaupun punya uang enggak bisa gak wajib. Lah ya wis enggak wajib kok muring-muring. Loh, apakah pemerintah ini menghalang-halangi orang ibadah? Tidak ada menghalang-halangi orang ibadah demi keselamatan. Loh, apakah dari Arab ini tidak memberi fasilitas kepada Indonesia? Ketahuilah bukan Indonesia saja. Dalam akhir Mei sampai akhir Mei, Arab belum memberikan ketentuan kuota kepada selain Arab, non-Arab. Semuanya Indonesia dan lain sebagainya, lain-lainnya belum dikasih. Terus ada yang mengatakan sebenarnya kalau kita mau berangkat bisa. Contoh, saat ini kongkon ngurus berangkat. Sajek sanyek wong sa Indonesia, apa ya bisa. Gak pati mikir lah ngono. Ya lek ngomong sak. Ya enak. Lah sekarang rombongan nang Wali Songo ndadak seminggu lho ndak sanggup. Ani lho. Enggak sanggup kan ini. Akhirnya ora butuh persiapan macam-macam. Lah iki sak Indonesia. Ini enak sih ngomong. Sebenarnya kalau kita sekarang sudah persiapan langsung bisa lu. Kecil kan berangkat dhewe ini. Ngurusi paspor, ngurusi visa, ngurusi yang luar gitu cek sanyak menjelang. Ini yang orang-orang yang enggak mengendaki nasihat, tidak mengendaki baik pada pemerintah itu selalu bikin berita hoax, biarin. Tapi Allah tidak itu semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apalagi dawuh Kanjeng Nabi man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yudhniba bimisli. Orang yang mencemarkan orang lain dengan karena dosanya, dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa seperti itu. Apalagi mencemarkan orang lain dengan dosa yang dia tidak berdosa. Hati-hati, ini penting.